Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau cultural studies untuk pemula. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sebuah topik yang cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita ada di dalamnya, yaitu tentang kapitalisme. Cuman kapitalisme kali ini akan kita sambungkan dengan kebudayaan atau budaya. Nah, sebenarnya muncul pertanyaan awal sebelum kita membahas lebih jauh, yaitu apakah teman-teman berpikir atau pernah berpikir apakah budaya kita ini benar-benar lahir begitu saja secara alamiah, budaya yang hari ini kita jalani maksud saya, atau sebenarnya budaya yang saat ini sedang kita jalani ini sebenarnya dikendalikan oleh satu sistem tertentu atau sistem ekonomi tertentu yang sedang kita anut. Misalnya, maksud saya begini, kalau kita lihat cara kita berpakaian, atau kalau kita perhatikan makanan yang kita makan, atau hingga kita lihat tren gaya hidup yang kita jalani, juga segala tren-tren lain yang ditawarkan di media sosial, itu kan semuanya tidak lepas ya dari pengaruh kapitalisme. Nah, teman-teman, untuk itu penting bagi kita untuk membicarakan kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana segala perilaku, tindakan, kebiasaan kita yang kemudian kita sebut sebagai budaya ya, ranahnya, itu sangat dipengaruhi oleh kapitalisme. Nanti dalam video ini kita akan melihat bagaimana kapitalisme itu sendiri membentuk budaya kita hari ini. Kita akan awali itu nanti dari diskusi mengenai gagasan Karl Marx yang sangat kritis pada kapitalisme hingga dia menciptakan pemikiran mengenai komunisme, hingga era hari ini di mana dunia ini dipenuhi atau dikendalikan oleh para influencer di media sosial. Baik, kita akan mulai dulu dari yang pertama. Apa itu kapitalisme? Sebelum kita masuk lebih jauh, apalagi nanti sampai Marx ya, kita pahami dulu apa itu kapitalisme. Kapitalisme adalah satu sistem ekonomi sebenarnya. Jadi dia bukan filsafat politik ya, tapi kapitalisme sebenarnya suatu sistem ekonomi, di mana produksi barang dan distribusinya, barang maupun jasa gitu ya, dikendalikan oleh perusahaan milik pribadi atau perusahaan swasta yang tujuannya adalah mencari keuntungan. Itu dulu jelasnya. Saya ulangi, kapitalisme itu merupakan satu sistem ekonomi di mana produksi dan distribusi barang serta jasa dikendalikan oleh perusahaan swasta, bukan negara, yang tujuannya adalah mencari profit, bukan benefit. Nah, ciri-ciri utama kapitalisme ada 3. Pertama, kepemilikan pribadi atas alat produksi. Alat produksi itu apa saja? Alat produksi itu bisa pabrik, perusahaan, teknologi, mesin, dan media itu sendiri. Kepemilikan pribadi atas alat produksi. 2, adanya kompetisi pasar. Maksudnya adalah siapapun harus berkompetisi, bersaing. Yang paling inovatif, yang bisa paling murah, yang paling menarik, dia yang akan menang. Ketiga adalah orientasi pada pertumbuhan dan keuntungan atau profit. Jadi tujuan utama kapitalisme ini adalah ekspansi ekonomi, perluasan jangkauan ekonomi, dan pengumpulan modal atau akumulasi modal. Tapi dalam perkembangan tentu saja seperti yang sudah saya sebut, meskipun dia bukan aliran politik apalagi aliran kebudayaan, kapitalisme yang tadinya merupakan sistem ekonomi berkembang meluas sehingga membentuk cara kita berbudaya, cara kita berpikir, cara kita berinteraksi, dan cara kita menciptakan sekaligus mengkonsumsi budaya. Nah, itulah kapitalisme. Semoga teman-teman sudah cukup jelas ya. Sekarang kita melihat antitesis dari kapitalisme itu sendiri.
Antitesis itu datang dari seorang tokoh pemikir, seorang filsuf, kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, bernama Karl Marx, yang getol mengkritik kapitalisme awal. Jadi salah satu pemikir yang paling berpengaruh, yang juga sebenarnya dia sangat memahami mengenai kapitalisme dan bagaimana hubungannya dengan budaya, adalah Karl Marx. Menurut Marx, ini menarik, kapitalisme ini bukan hanya sistem ekonomi, tetapi pokoknya prinsipnya kapitalisme ini bukan hanya sistem ekonomi, tapi suatu kekuatan, kalau boleh dikatakan seperti itu, yang menciptakan cara manusia berpikir sehingga membuat sistem ekonomi ini menjadi bertahan sekian lama, sekian tahun, sekian ratus tahun. Nah, untuk itu Marx menjelaskan kepada kita ada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme yang sampai hari ini masih relevan dibahas. Pertama adalah alienasi atau keterasingan. Menurut Marx, dalam kapitalisme itu buruh atau pekerja akan terasing dari hasil pekerjaannya. Maksudnya ketika orang bekerja di pabrik sepatu, dia membuat sepatu itu selama 12 jam lebih, tetapi hak atas keuntungan sepatu itu bukan milik dia, tapi milik si pemilik perusahaan. Dia akan terlepas, dia nggak tahu sepatu itu akan dijual kemana, dapatnya berapa, keuntungannya berapa, dia nggak tahu. Dia terlepas dari apa yang dia kerjakan. Nah, kaum pekerja atau buruh ini dianggap, meskipun dia yang membuat sepatu itu sebagai alat produksi utama sebenarnya, tapi si manusia pekerja ini hanya dijadikan bagian kecil dari proses produksi, sehingga makna kerja itu kehilangan makna. Jadi orang-orang ini akan kehilangan makna atas pekerjaan yang mereka lakukan, intinya begitu. Sebagai contoh, seorang buruh pabrik yang dia hanya memasang, katakanlah kan ada spesifikasi ya, ada yang mengurus tali sepatunya, ada yang mengurus sole sepatunya, ada yang mengurus cover sepatunya, ada yang bagian pengepakan. Nah, karena sudah ada spesifikasi itu, di mana satu orang hanya memasang satu bagian kecil dari satu produk besar tanpa pernah melihat hasil akhirnya, maka seseorang yang menjadi buruh dari sebuah pabrik, dia akan kehilangan makna dari apa yang mereka kerjakan. Makna itu maksudnya, ngapain saya membuat ini, apa alasan saya membuat ini. Satu-satunya ya hanya karena dia dibayar, bukan karena dia memang meng-create sesuatu. Seperti kalau kita membuat masakan untuk keluarga kita, ya kita membuat masakan itu untuk rasa cinta kita pada keluarga. Jadi kita tidak terasing dari produk makanan yang kita buat. Nah, ini berbeda ketika dalam dunia kerja, di mana kita terasing dari produk yang kita buat. Yang kedua, dampaknya menurut Marx adalah kapitalisme itu sebenarnya yang dari sistem ekonomi itu berubah menjadi satu kekuatan yang disebut sebagai ideologi, yang kemudian dalam perkembangannya nanti dikembangkan oleh Antonio Gramsci sebagai hegemoni atau kekuasaan yang tak terlihat, yang tak terasakan. Jadi penjelasannya begini, kapitalisme itu membentuk ideologi yang dimana membuat orang percaya bahwa sistem kapitalisme ini menjadi satu-satunya cara hidup yang benar. Dalam perkembangan berikutnya, seorang Marxis ya, jauh setelah Marx meninggal ya, muncul seorang pemikir Marxis bernama Antonio Gramsci, yang kemudian menyebut pola ideologis tadi, jadi kapitalisme yang menjadi sebuah ideologi itu, sebagai hegemoni budaya. Hegemoni budaya terjadi ketika kelas penguasa, kelas dominan
itu mempertahankan dominasi dia lewat budaya, tidak lewat kekerasan atau paksaan. Nah, itulah dua hal penting dalam pemikiran Marx dan para pelanjutnya ya, yaitu si Antonio Gramsci, yaitu alienasi dan ideologi dan serta hegemoni, dalam rangka untuk mengkritik dan menunjukkan dampak-dampak dari kapitalisme. Pertanyaannya, bagaimana hal semacam itu terjadi di dunia modern? Ya. Dalam kapitalisme modern, teman-teman, budaya bukan hanya refleksi kehidupan masyarakat atau gambaran cerminan kehidupan masyarakat. Bukan itu saja definisi budaya. Tetapi budaya itu ternyata menjadi barang dagangan alias komoditas. Maksudnya bagaimana? Apa yang harus dikatakan tentang musik, film, fashion, atau bahkan identitas pribadi, tren, gaya hidup, kalau bukan budaya? Itu semua adalah budaya yang dikomersialisasikan, yang dijual sebagai semacam sebuah produk. Budaya menjadi produk. Nah, hari ini kita itu hidup dalam budaya mengkonsumsi, atau kalau istilah Jean-Claude Drilard sebagai budaya konsumsi, di mana yang kita beli itu bukan hanya barang ternyata, tetapi citra diri dan status sosial yang dimaknai dari barang itu. Kita beli HP bukan karena kita butuh alat komunikasi, tapi dengan punya HP itu, dengan merek Apple katakanlah, citra diri dan status sosial kita berubah. iPhone misalnya, iPhone juga bukan sekedar ponsel kan, tapi simbol status dan gaya hidup. Pakaian mewah bermerek branded itu bukan hanya kain untuk menutupi tubuh kita, dari melindungi dari matahari dan suhu udara yang dingin, tapi ternyata pakaian ada kata mewah di situ untuk menunjukkan kelas sosial. Gym membership, kalau teman-teman olahraga itu bukan hanya masalah olahraganya, atau naik sepeda, atau sepatu berlari maraton, bukan sepatunya, bukan sepedanya, tapi bagian dari tren self improvement. Sosiolog Prancis yang sudah saya sebut namanya berulang kali dan kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, Jean-Claude Drilard, punya pendapat yang sangat cerdas untuk hal ini. Di era kapitalisme, menurut dia, kapitalisme tingkat lanjut tentu saja, bukan kapitalisme kuno gaya Adam Smith. Di era kapitalisme lanjut, kita tidak lagi membeli barang karena fungsinya, tetapi untuk makna simboliknya, gaya hidup, kelas sosial, tren, self improvement dan sebagainya tadi, minimalism bahkan. Nah, di era digital, kapitalisme ternyata tidak hanya beroperasi lewat perusahaan-perusahaan besar atau korporasi, tapi juga bergerak antar dan melalui individu. Siapa sebenarnya agen kapitalisme terbesar saat ini? Atau sosok subjek yang mempromosikan kapitalisme, sadar atau tidak, adalah influencer. Influencer tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga menjual gaya hidup setelah mengkonsumsi produk itu. Mereka menciptakan ilusi bahwa sukses, kebahagiaan berarti memiliki barang-barang itu. Dan ini masalahnya, mereka mewarnai dunia digital kita, para influencer, sehingga mereka menjadi semacam brand ambassador, semacam wajah dari sebuah merek yang menciptakan ikatan emosional dengan audiensnya, sehingga pemasaran sebuah produk kini terasa menjadi lebih personal daripada sekedar orang berdagang. Ini adalah bentuk baru, teman-teman, dari sebuah kapitalisme yang berbasis pada personal branding, di mana individu itu sendiri menjadi merek itu sendiri. Personal branding. Sehingga kapitalisme, kalau teman-teman perhatikan, itu mengubah segalanya. Dia mengubah pekerjaan menjadi konten, privacy menjadi konsumsi publik, keaslian, otentisitas menjadi strategi pemasaran.
Di satu sisi yang lain, era influencer memang harus diakui membuka peluang baru bagi siapa saja untuk bekerja setidaknya atau sukses di dunia digital. Dulu influencer harus cantik, harus lolos casting di televisi, harus menjadi bintang iklan. Hari ini enggak, siapapun bisa jadi influencer. Bahkan goyang skateboard, orang di sudut tempat yang terpencil bisa menjadi begitu populer, sehingga menjadi influencer untuk judi online. Persoalannya, kita kemudian menjadi sulit membedakan antara mana yang kontennya asli, merupakan karya secara individual untuk diri individual influencernya, dan mana yang strategi pemasaran. Kita menjadi sulit membedakannya. Kita semakin sulit menemukan kejujuran di sini. Meskipun itu semua sudah menjadi wajar dan tidak perlu dipermasalahkan, ketika ada kata itu kan nggak salah, disitulah hegemoni terjadi. Ketika kita tidak lagi mampu mengenali mana yang benar dan mana yang salah, karena dominasi kekuasaan itu dianggap wajar dan baik-baik saja. Nah, apakah kita bisa keluar dari sistem kapitalisme itu sendiri? Ya, tentu saja tidak. Dengan sistem yang begitu mendalam, mana mungkin kita bisa keluar? Tapi setidaknya kita bisa menarik jarak dari sistem kapitalisme untuk tidak terlindas oleh dampak-dampaknya. Ada beberapa perspektif sebenarnya untuk menjawab pertanyaan, bisakah kita benar-benar keluar dari kapitalisme? Kalau kita lihat dari pandangan pesimis, kapitalisme itu kita nggak mungkin keluar dari kapitalisme. Kenapa? Karena kapitalisme sudah menjadi DNA dari masyarakat modern, dan kita bagian dari masyarakat modern, sehingga tidak mungkin diubah kecuali kita membunuh diri kita sendiri, kecuali kita melakukan satu revolusi besar yang benar-benar menghancurkan segalanya. Tapi kalau kita menggunakan pandangan yang lain yang tidak pesimis, yang lebih reformis atau mengubah, kita memang tidak bisa keluar dari kapitalisme, tapi kita bisa membuat kapitalisme lebih manusiawi. Tentu saja dia harus diatur dengan regulasi yang lebih baik, sehingga ekonomi yang dijalankan, apapun itu, tetap berbasis pada kebutuhan mendasar manusia, yaitu kesejahteraan dan kemudian kebahagiaan sebagai aktualisasinya. Tapi kita juga bisa menggunakan pandangan yang kritis. Pandangan yang kritis ini dalam arti kita tidak bisa keluar dari kapitalisme, tapi kita bisa membentuk kesadaran baru, di mana kita tidak sepenuhnya tunduk pada logika kapitalisme. Sehingga pada arti yang lain, kita memang masih ada di dalam kapitalisme, tapi kita mencoba memperbaiki dengan menarik jarak, dengan berpikir secara lebih kritis. Apa bedanya antara pandangan reformis dan pandangan kritis? Kalau pandangan reformis itu konteksnya lebih mencoba memperbaiki sistem untuk kesejahteraan bersama. Kalau pandangan kritis, dia lebih pada menarik jarak, dan dia tidak berusaha untuk membubarkan kapitalisme, keluar dari kapitalisme, atau sebaliknya memperbaiki kapitalisme. Dia hanya tidak mau dilindas oleh kapitalisme, meski masih menjadi bagian di dalamnya. Ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa kita ambil supaya kita lebih punya kesadaran kritis di hadapan pengaruh kapitalisme yang merangsek lewat budaya. Pertama, teman-teman harus punya kesadaran yang tinggi akan strategi pemasaran. Karena tidak semua yang terlihat alami di sekitar kita, di reklame jelas ya, ini adalah promosi. Tapi kalau di konten media sosial yang terlihat otentik, itu sebenarnya tidak alami kadang-kadang, tapi menjadi satu bagian dari strategi marketing. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya kemampuan untuk mengkritisi budaya konsumsi itu sendiri. Setidaknya kritik itu harus dilancarkan pada diri sendiri. Ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu, sebelumnya kita harus stop dulu. Kemudian kita mencoba memikirkan,
Apakah kita benar-benar membutuhkan sesuatu itu, atau itu hanya pengaruh dari sebuah tren? Kemudian yang ketiga, kita bisa mendukung ekonomi alternatif. Ekonomi alternatif itu apa? Ekonomi yang misalnya, contohnya saya langsung ke contoh, ekonomi yang berbasis pada lokal produk, atau kita bisa mendukung koperasi yang memang lebih berorientasi pada komunitas. Nah, jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, kapitalisme itu bukan hanya sistem ekonomi ya. Dia juga kekuatan budaya yang membentuk cara kita berpikir, cara kita bekerja, bahkan cara kita bermimpi. Kalau teman-teman ingat ya, kita tadi sudah membahas bagaimana kritik Karl Marx tentang kapitalisme. Dan dari kritik Karl Marx itu sebenarnya bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih kritis, utamanya hari ini di kapitalisme tingkat lanjut, di mana kita berhadapan dengan fenomena influencer, fenomena personal branding. Dan pada satu titik yang lain, kita harus juga tetap beradaptasi dengan kemajuan yang disajikan kapitalisme, tapi juga tetap harus kritis. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini untuk kelas hari ini. Kita ketemu lagi di kelas online berikutnya. Tetap berpikir kritis.